Saudara kelahiran 19 Februari 1994 ini juga terpaksa bekerja mulai dari syuting, model dan menjadi presenter sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani ibunya tanpa diketahui Arumi sebelumnya. Ia bahkan menjadi tulang punggung dalam menafkahi keluarganya, sementara sang ayah sudah tidak bekerja selama 2 tahun belakangan ini. Jika Arumi bertanya atau memberi pendapat sebaiknya diapakan penghasilannya itu, sang ibu langsung memberikan kekerasan verbal pada gadis tersebut. Ya selama ini ibunya, selama ini ternyata menurut dia ibunya. Kadang-kadang dia nggak tahu sudah ada tanda kontrak di tempat yang lain gitu. Itu yang dia marah gitu. Tiba-tiba sudah ada kontrak yang baru, padahal dia nggak tahu gitu. Dan dia harus menjalankan itu. Itu artinya sebenarnya di situ kalau kita meruntut itu adalah eksploitasi, ya. Karena dia sebagai pekerja tetapi dia tidak menentukan apa-apa. Nah, memang secara hukum anak 16 tahun belum bisa bertanggung jawab secara hukum. Ayah angkatnya ini tidak bekerja menurut dia selama hampir 2 tahun terakhir ini. Tidak dijelaskan, tapi kan dia bilang bahwa ini adalah ayah angkat saya, bahwa sejak 2 tahun dia tidak pekerjaan tetap, jadi dia merasa bahwa dialah sebagai sumber ekonomi keluarga itu. Aku sekarang nggak bisa memutuskan segala hal sendiri gitu kan, karena aku belum punya kekuatan dalam segi hukum. Itu yang pengen aku rasain, maksudnya pacaran ntar dulu lah, itu masih belum. Mau pengen menikmati. Mungkin gue udah bisa ngebayangin banget kalau misalnya gue dapat KTP terus gue keluar rumah sendiri, terus gue jalan di mall gini, ya ada gue ketawa kan, jadi tuh gue ngebayangin, ya Allah dulu gue gini, sekarang gue bisa yes yang ada gue jingkrak kan. Dari awalnya pasti umuran gue mana ada yang bisa terima gitu kan, yang ada protes mulu, yang ada ini, terus mungkin dari segi nyokap anak-anak di rumah gue sih dididik untuk jangan ngelawan, jangan ngebantah. Apa yang diatur orang tua itu pasti yang terbaik. Itu karena banyak alasan, banyak hal yang diperintahkan atau yang disuruh atau yang ditetapkan sama orang tua yang belum bisa dikasih jawabannya sekarang nanti gitu. Itu yang kita susah terima. Selama 16 tahun diperlakukan seperti ini bukan berarti Arumi lantas manja dan terlalu protes dengan keadaan. Menurut SMS yang dikirimnya pada Kak Seto, Arumi mengaku sering mengalihkan amarah pada kegiatan-kegiatan positif. Ia pun memilih menjadi pemain sinetron karena senang bisa menghabiskan waktu di luar. Namun yang ada kabarnya ia justru dijadikan seperti robot tanpa bisa bermain usai syuting. Dalam SMS tersebut Arumi bahkan meragukan keabsahan ayah kandungnya. Sebegitukah penderitaan seorang Arumi Bakhin selama ini? Nah, dia bilang di dalam kontak per SMS juga itu ke kita, saya nggak tahu apakah ini ayah kandung saya atau tidak gitu. Jadi ya itu nggak tahu apakah dia sekarang ini sedang saking marahnya dan mungkin juga stres gitu kan.